Hai guys, masih bersama saya belajar Arduino, belajar mudah dan menyenangkan. Kali ini kita akan belajar tentang bagaimana memahami alur flowchart perulangan dan bagaimana membuat pengkodingan di dalam Arduino IDE. Pernyataan perulangan itu ada 3 macam, yaitu pernyataan for, pernyataan dengan menggunakan while, dan pernyataan dengan menggunakan do while. Kita bahas tentang pernyataan for. Untuk perulangan dengan menggunakan pernyataan for memiliki sintaks seperti ini. Jadi for, buka kurung, inisialisasi, titik koma, tes kondisi, titik koma, proses increment atau decremental, tutup kurung, kemudian kurung kurawal pernyataan yang akan diulang. Maksudnya, untuk statement awal, kita menggunakan variabel X. Variabel X ini merupakan variabel yang memiliki tipe data integer. Makanya di sini kita tuliskan int X sama dengan 0. Artinya, variabel X yang kita jadikan inisialisasi awal memiliki nilainya 0. Kemudian setelah inisialisasi sebagai nilai awal, kita masukkan untuk nilai tes kondisi. Tes kondisinya itu adalah X lebih besar 100. Artinya ketika X masih berada pada kondisi kurang dari 100, perulangan ini akan terus berlanjut. Nah, sejalan dengan perulangan, ada proses increment atau decrement. Proses increment atau decrement adalah proses penambahan X atau pengurangan X sesuai dengan rumusan yang kita tentukan. Baru nanti buka kurung instruksi yang akan dilakukan perulangan. Untuk lebih jelasnya, kita bahas flowchart dalam perulangan ini. Di awal flowchart perulangan for, inisialisasi nilai awal variabel kita tentukan, misalkan X sama dengan 0, seperti yang ini. Nah, kemudian dari nilai X ini masuk pada tes kondisi. Apakah nilai 0 kurang dari 100? Kalau iya, maka kita melakukan proses selanjutnya, yaitu melakukan instruksi yang akan dilakukan perulangan. Kemudian balik lagi ke sini. Dari sini nilai X mengalami perubahan sesuai dengan nilai increment atau decrement. Berubah bertambah berapa? Kalau di sini X sama dengan X plus 2, artinya X lama itu misalkan 0, ditambah 2, maka X barunya 2. Jadi setelah terjadi perulangan, X-nya itu menjadi 2. Kemudian nilai X itu dites dalam kondisi ini. Apakah nilai X sama dengan 2 itu kurang dari 100? Jika kurang dari 100,
maka lakukan proses selanjutnya. Sehingga secara tidak langsung proses ini akan dilakukan secara berulang-ulang sampai dengan X-nya ini melampaui dari tes kondisinya. Baru setelah itu proses perulangan berakhir. Begitu selanjutnya. Untuk selanjutnya, mari kita bahas contoh flowchart LED hidup mati berulang sebanyak 10 kali. Pada perulangan for ada 3 ketentuan, yaitu inisialisasi awal, tes kondisi, increment atau decrement. Inisialisasi awal kita menentukan dengan variabel X nilainya 0. Untuk tes kondisi X kurang dari 10. Increment atau decrementnya menggunakan rumus X sama dengan X plus 1. Artinya nilai X baru akan mengalami penambahan 1 setiap kali perulangan. Setelah mempelajari tentang flowchart perulangan, baru kita masuk pada pengkodingan perulangan for di dalam Arduino IDE dan bagaimana cara mensimulasikan LED hidup mati dengan menggunakan Proteus. Ini adalah program Proteus, yaitu program yang dapat mensimulasikan LED hidup mati dan dikendalikan oleh mikrokontroler Arduino. Kali ini saya menggunakan Arduino Uno. Arduino Uno memiliki pin input-output digital mulai dari pin 0 sampai dengan pin 13. Untuk output LED, saya menggunakan pin 13. Kemudian, ini adalah program Arduino IDE, yaitu program yang digunakan untuk melakukan pengkodingan. Di sini terlihat lembar kerja. Awal dari penulisannya, kita harus mendefinisikan dulu pin mana yang sebagai output dari satu LED tersebut. Kita sudah melihat pada Proteusnya bahwa pin 13 adalah pin yang digunakan untuk output dan nantinya dihubungkan dengan LED. Maka untuk mendefinisikan bahwa pin 13 sebagai output, kita akan menuliskan coding ini. Jadi pin mode, karena ini menggunakan pin 13, jadi 13, output. Jadi fungsi ini merupakan fungsi untuk mendefinisikan bahwa pin 13 ini sebagai output. Selanjutnya adalah penulisan perulangan. Penulisan perulangan sintaksnya yaitu for dalam kurung. Di dalam kurung ini kita akan memiliki 3 poin yang harus ditentukan. Yang pertama yaitu inisialisasi nilai awal. Seperti yang dijelaskan tadi tentang flowchart, ini ada variabel X yang nilainya 0 sebagai nilai inisialisasi awal. Karena X merupakan bilangan 0 sampai dengan 9 atau 10, maka X memiliki tipe data integer. Maka penulisannya in X sama dengan 0. Artinya variabel X yang kita ciptakan memiliki tipe data integer dan nilai awalnya nilainya adalah 0. Kemudian tes kondisi. Kondisi yang menjadi syarat untuk bisa melakukan perulangan, yaitu di mana X lebih kecil dari 10.
Kemudian poin yang ketiga yaitu increment atau decrement, penambahan X atau penurunan X. Karena ini nilai awalnya 0 dan nilai maksimalnya 10, maka ini penambahan 1. Saya buat rumus X sama dengan X plus 1. Baru disinilah nanti proses yang akan dilakukan perulangan. Karena ini LED hidup mati yang dilakukan berulang-ulang, maka kita menuliskan fungsi untuk menghidupkan LED. Caranya digital write dari pin 13 awalnya hidup kita beri kondisi high. Hidupnya dari pin 13 ini saya beri waktu timer atau delay. Nah, ini dalam satuan milisekon. Jadi kalau mau dibuat 1 detik, berarti ini saya isi 1000. Pernyataan selanjutnya yaitu tinggal copy, karena ini hidup berarti logikanya high. Kalau ingin LED-nya mati, ini saya beri logika low. Nah, begini hasil dari pengkodingannya. Untuk selanjutnya kita simpan dan kita compile. Kalau sudah begini berarti sintak yang kita tuliskan ini tidak ada kesalahan dan siap untuk diupload ke Arduino Uno. Setelah dikompil berhasil, kita ekspor ke compile binary. Maka nanti akan muncul file hex yang ada pada folder ini. Dan ini bisa dijadikan dasar untuk mengambil file hex untuk diuploadkan di Arduino. Ini saya klik 2 kali. Saya masukkan file hex-nya. Kalau sudah seperti ini, maka Arduino yang terhubung dengan LED bisa disimulasikan dan nanti akan simulasinya itu sesuai dengan coding yang sudah kita jalankan. Ya, karena pengaruh laptop, maka 1 detiknya program dengan realnya ini lama karena pengaruh aksesnya yang tidak sesuai. Sebelumnya saya akan mengubah supaya simulasinya itu terlihat agak lebih cepat. Ini saya ubah menjadi 100 delaynya. Maka kita compile. Kemudian kita ekspor.
Ekspor berhasil. Baru kita buka Proteusnya. Kita uploadkan file hexanya, kemudian dijalankan. Maka ini akan terlihat hidup, mati. Ini sudah 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, 7 kali, 8 kali, 9 kali, 10 kali, selesai. Begitu prosesnya. Demikian penjelasan secara singkat tentang perulangan untuk perulangan jenis for, dan terima kasih atas perhatian. Jika ada saran dan kritik ataupun pertanyaan, bisa ditulis di kolom komentar ya. Thank you. Semoga bermanfaat.